Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, puluhan rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar diduga akibat korsleting listrik. Material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, merembet ke setiap bangunan. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan api yang membakar puluhan rumah di permukiman padat penduduk, Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar merambat ke rumah lainnya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Perumahan yang berdekatan memang cepat sekali apinya. Kita juga alhamdulillah berusaha bagaimana semaksimal mungkin untuk memadamkan api ini. ...25 mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Seorang sopir truk diamuk massa usai menabrak 2 mobil. Tabrakan terjadi saat sopir truk kabur dari kejaran warga yang menuduhnya sebagai pencuri. Dikepung massa, Wahyu Amri yang tak dapat keluar dari truknya usai menabrak 2 mobil di Jalan Sum, Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kecelakaan terjadi setelah truk yang dikendarainya dikejar warga karena dituduh sebagai pencuri. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan Wahyu dari amukan warga. Peristiwa berawal saat 2 pria, Tegar Akbar dan Hafiz, menumpang truk Wahyu dengan tujuan Kisaran. Sopir truk lalu menawarkan keduanya makan. Saat tengah makan, sopir kabur membawa tas bekal mereka yang ada di dalam truk. Tinggi, arah kemari, dia masuk ke daerah Pondok. Dia ada beberapa kereta mengejar, berteriak maling-maling. Saya pun mengikut mengejarnya. Tiba-tiba sampai Pondok, keluar balik, dia mengarah ke arah Kuala Tanjung, dihantam ya Gidang Innova. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dari Sematondang, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mobil dan motor terlibat tabrakan beruntun di ruas Kebon Sirih Timur, Jakarta Pusat. Diduga kecelakaan terjadi akibat salah satu pengendara mobil dalam pengaruh alkohol. Lima mobil terlibat tabrakan beruntun di ruas Kebon Sirih Timur, Jakarta Pusat. Kecelakaan berawal ketika sebuah mobil yang melaju kencang dari Menteng menuju Kebon Sirih tiba-tiba oleng menabrak 5 mobil yang sedang parkir di bahu jalan. Akibatnya, 2 kendaraan rusak berat. Itu saat kejadian banyak emang mobil pada parkir atau gimana bang? Iya, banyak. Banyak mobil pada parkir, berarti kemungkinan dia kencang atau gimana? Saat dia nabrak itu dalam mobil ada berapa orang bang yang nabrak ini bang? 1 orang. Laki perempuan bang? Laki. Kondisinya gimana, mabok apa enggak sih? Ya, saya kurang. Kasus tabrakan ini diselidiki unit Laka Lantas Polsek Menteng. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku begal kian sadis. Seorang pedagang bakso di Banyuasin, Sumatera Selatan tewas ditembak pelaku begal. Istri korban yang ada di boncengan motor menyaksikan penembakan tersebut. Pelaku merampas sepeda motor Matic milik korban. Wanita ini histeris menyaksikan Bambang Sutrisno, suaminya, tewas ditembak pelaku begal di Jalan Lintas Palembang Betung, tepatnya di kilometer 16,5 Banyuasin, Sumatera Selatan. Pria berusia 38 tahun pedagang bakso ini tewas akibat luka tembakan di bagian dada. Penembakan terjadi di hadapan istri korban. Peristiwa berawal sekitar pukul setengah 6 pagi saat korban hendak pulang usai berbelanja di pasar pagi berboncengan bersama istrinya. Ketika melintas di Jalan Lintas Palembang Betung, motor korban dipepet 2 pelaku yang berboncengan motor. Tiba-tiba pelaku langsung menembak korban dan merampas sepeda motor Matic korban. Ada yang nyalip. Nyalip pakai motor. Iya.
Berapa orang, Bu? Dua. 2 orang. Terus gimana lagi dia, Bu? Ya langsung dia turun, langsung nembak itu tadi. Langsung nembak. Iya. Berapa kali tembaknya, Bu? Sekali. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi terkait ciri-ciri pelaku. Kegiatan mengejar pelaku. Untuk jenazah sendiri, Bu, sudah Sudah kami serahkan ke pihak Rumah Sakit Bayangkara, nanti akan dilakukan visum. Polisi masih menyelidiki kasus begal sadis ini sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk divisum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, bapak dan anak warga Kota Medan, Sumatera Utara dianiaya perampok di rumahnya. Korban mengalami luka akibat senjata tajam dan harus dirawat intensif. Pelaku diduga 1 orang dan wajahnya sempat terekam CCTV. Dari rekaman CCTV ini, sekitar pukul 5 pagi, seorang pria melintas di Jalan Sabarudin, Medan area Sumatera Utara. Pria ini terlihat membawa senjata tajam, kemudian masuk ke dalam rumah Hasim, salah satu warga yang baru terjaga menjelang subuh. Di dalam rumah, pelaku kepergok Hasim, kemudian melakukan penganiayaan. Anak Hasim yang baru bangun juga dianiaya dengan senjata tajam. Kedua korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit akibat luka di tubuhnya. Bapak dan anak. Jadi sampai saat ini bapaknya sudah tua, sampai saat ini penglihatan tidak bisa terang, dan juga anaknya sampai saat ini masih dalam kritis, masih di ruang ICU melakukan operasi. Dua korban, bapak dan anak, masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil penyelidikan polisi, sejumlah handphone di dalam rumah Hasim dibawa perampok. Polisi memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap iNews melaporkan. Rumah seorang pengedar narkoba di Mandailing, Natal, Sumatera Utara rusak setelah menjadi sasaran amuk warga. Polisi menangkap 2 bandar narkoba yang menjadi sasaran amuk warga. Warga kesal, tindak kriminal meningkat akibat peredaran narkoba di desanya. Kematian pria warga Batahan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini ditangisi keluarga setelah ditembak karena melawan polisi. Pria yang tewas ini diduga sebagai pengedar narkoba di desanya. Rumah salah satu pengedar narkoba yang lain mengalami kerusakan setelah menjadi sasaran amuk warga. Warga kesal karena mengetahui pemilik rumah sebagai salah satu pengedar narkoba. Polisi telah mengamankan pemilik rumah yang diduga sebagai pengedar narkoba. Usai meluapkan kekesalan di rumah pengedar narkoba, warga mendatangi kantor polisi karena menduga tindak kriminal di Desa Batahan akibat pengaruh peredaran narkoba. Jadi ada sekitar 4 orang anak SMA itu lagi main game bersama, itu cara mencurinya sudah dirampas dari tangannya masing-masing. Sepeda motor Babinsa Kuramil 20 Batahan sudah pernah mencuri bayi. Dan harga baju biasa, Pak. Baju loreng pun sudah dimainkan. Yang sangat luar biasa merusak generasi kita, tentunya ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk memberantasnya. Polisi masih memeriksa seorang pengedar narkoba untuk mengungkap jaringan pemasok di wilayah Mandailing, Natal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis iNews melaporkan. Pemirsa, selalu awasi anak-anak Anda saat bermain. Bocah 8 tahun ditemukan tewas di sebuah sumur tua milik tetangga. Diduga korban terperosok saat sedang mencari buah gersen. Ibu korban histeris di samping jasad anaknya. Mariati terus menangis di samping jasad buah hatinya saat disemayamkan di rumah duka Desa Bodia, Kecamatan Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan. Bocah 8 tahun ini tewas setelah terperosok jatuh ke sumur tuas dalam 2 meter milik tetangganya saat hendak mencari buah kersen. Gelapnya malam membuat korban tak melihat ada sumur dan tiba-tiba terjatuh.
Korban baru diketahui berada di sumur tua usai dilakukan pencarian selama 4 jam. Kan tahu kalau dia ada di sini. Dari kabar teman-teman sebayanya. Kemudian orang tuanya juga cari ke sini. Nah, semua masyarakat juga ikut cari ke sini. Tapi memang ini sumur bausnya tertutup. Tertutup. Ditutup pakai apa? Yang tadi, yang pagar-pagar bambu. Jasad korban dimakamkan di TPU desa setempat. Peristiwa ini mengingatkan para orang tua agar mengawasi buah hatinya saat bermain. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, bocah 9 tahun ditemukan tewas tergeletak saat bermain. Diduga korban tersetrum kabel listrik yang menjuntai dan tidak terpasang dengan benar. Isak tangis keluarga pecah saat mendapati bocah laki-laki ini terbujur kaku di rumahnya di Desa Pematang Gajang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Bocah 9 tahun ini pertama kali ditemukan warga tergeletak tepat di sebelah kabel listrik yang menjuntai ke tanah dan tak terpasang dengan benar. Kuat dugaan korban tewas akibat tersetrum kabel listrik saat bermain bersama teman-temannya. Dia lari-lari kan sama kawannya. Jadi aku bilang jangan main-main di sini, nanti kena wayar. Jadi udah gitu dia balik, tahu-tahu dia udah tergeletak di situ. Jadi anakku bilang, "Mak, Royan udah tergeletak, kesetrum." Jasad korban segera dimakamkan keluarga. Orang tua dan warga diimbau untuk menghubungi dinas terkait jika menemukan sejumlah fasilitas umum yang tidak terpasang dengan benar serta mengawasi lokasi bermainnya anak-anak untuk mencegah kejadian serupa. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Diduga karena berselisih dengan kekasihnya, seorang mahasiswa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas dengan seutas tali. Pelaku sempat mengancam akan mengakhiri hidup usai bertengkar dengan kekasihnya. Wanita ini terus menangis mengetahui nyawa Sanawadi kekasihnya tak tertolong lagi di UGD Puskesmas Lenek, Lombok Timur. Pria berusia 22 tahun yang merupakan seorang mahasiswa didapati dalam kondisi tergantung di kamar kosnya di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di kos korban. Sebelum ditemukan tewas, Sanawadi sempat bertengkar dengan kekasihnya dan mengancam akan mengakhiri hidup. Diduga depresi karena sedang bertengkar dengan kekasihnya. Sementara barang bukti yang kita sita kabel yang di kabel listrik itu yang digunakan. Jasad Sanawadi berada di puskesmas untuk divisum. Polisi masih menunggu kedatangan keluarga dari Lombok Utara. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurwang, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Solo Kupang 365 bermimpi mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Ramanggi Padat Meraya. 19, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati